semua, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Akila Fadia di podcast Ngopi, ngobrol bareng penerus negeri. Oke teman-teman, karena udah ada saya di sini, berarti kita ada topik pembahasan yang akan sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Seperti biasa ya teman-teman, kita udah punya 4 narasumber terbaik kita. Ada Bang Awa. Halo Bang Awa, kita sapa dulu. Halo Mbak Kila. Halo, sehat Bang? Sehat. Oke, ada Kak Rifka. Halo Kak Rifka. Halo Kak Akila. Oke, sehat Kak Rifka ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Halo Kak Jana. Halo Kak Akila. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang terakhir, narasumber kita ada Bang Heri. Halo Bang Heri. Halo Kak Akila, halo semuanya. Halo, sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, karena kita udah bergabung di sini ya, kakak-kakak narasumber semua, kita mau bahas soal menarik nih. Kita mau bahas soal bad practice yang dilakukan oleh ASN. Sebenarnya kita mau singgung sedikit terkait bad practice. Bad practice itu apa sih? Bad practice itu adalah merujuk kebiasaan atau perilaku dari suatu individu yang menyimpang dari profesionalisme, etika, dan aturan hukum yang berlaku. Nggak cuma dari individu aja, bahkan mulai dari sistem kerja juga bisa menjadi salah satu contoh bad practice. Nah, kita udah denger nih penjelasan singkat soal bad practice. Kita mau kupas tuntas hari ini, tapi sebelum kita kupas Bang dan kakak-kakak semua, mau bawa contoh untuk kasus. Kita mau bahas soal kasus ini aja supaya nanti diskusi kita nggak terlalu lebar. Gimana, setuju? Oke, kita tayangkan contoh kasus berikut. KPK menahan 3 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur pada Senin malam. Satu di antaranya adalah pejabat Kementerian Kesehatan RI. Pejabat Kementerian Kesehatan tersebut adalah Hendrik Permana, Ketua Tim Kerja Sarana Alat Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Adapun 2 tersangka lainnya adalah Yasin selaku ASN Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara serta Aswin Griksa Fitranto Dirut PT Griksa Cipta. Hendrik Permana selaku ASN di Kemenkes diduga memainkan peran sebagai perantara yang menjanjikan bisa meloloskan atau mengamankan dana alokasi khusus bagi sejumlah kota dan kabupaten dengan syarat pemberian fee 2%. Diduga terjadi transaksi suap sebesar 3,3 miliar dalam kasus tersebut yang mengalir melalui Yasin hingga ke Hendrik Permana. Ketiga tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama hingga 13 Desember 2025. Kurun waktu bulan Maret sampai dengan Agustus 2025, ISN menerima uang sejumlah 3,3 miliar dari DK melalui AGD. ISN kemudian mengalirkan uang tersebut salah satunya ke HP senilai 1,5 miliar. Dari uang tersebut sejumlah 977 juta diamankan dari ISN pada saat kegiatan tangkap tangan pada Oke, setelah penayangan kasus tadi, teman-teman, kita udah mulai tergambar ya terkait kasus yang baru saja terjadi, kasus korupsi proyek pembangunan di RSUD Kolaka Timur. Kita bahas dulu nih dari penyebab bad practice itu sendiri. Dari Bang Awa mungkin mau menjelaskan nih apa penyebab bad practice yang terjadi di sini. Oke, terima kasih Mbak Kila untuk waktunya. Nah, sebenarnya dengan kejadian peristiwa korupsi berita-berita yang terjadi ini tentunya sangat prihatin ya. Tiap hari ada aja kasusnya begitu. Apalagi ini terjadi di ruang lingkup kesehatan ya Mbak. Nah, saya di sini ingin menanggapi dari sisi individu dulu, yaitu menurut saya faktor penyebab terjadinya itu bisa kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya, yaitu banyak dari baik ASN atau pejabat kita ini gaya hidupnya yang tidak seimbang. Terus mereka ingin kehidupan yang mewah dan tentunya menganggap korupsi itu adalah hal yang biasa, miris gitu ya Mbak. Sebenarnya kan seorang ASN ini harus menjadi contoh bagi kita sebagai pelayan publik dan sebagainya. Kemudian juga pejabat kita malah berperilaku tidak terpuji, harusnya menjadi panutan. Begitu Mbak Kila dari saya. Dari sisi individu ya? Iya betul Mbak Kila. Kalau dari sisi yang lain gimana nih? Ada pendapat dari Kak Rifka mungkin? Mungkin saya menambahkan sedikit dari yang Bang Awa sampaikan tadi ya. Tentu korupsi ini tidak bisa terjadi karena faktor tunggal saja, ada kombinasi di dalamnya. Baik itu faktor individu, sistem, budaya, dan organisasi. Nah, saya akan menanggapi sedikit dari sisi organisasinya. Sebenarnya sistem yang buruk menciptakan peluang terjadinya korupsi. Contohnya, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, sistem birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, dan juga adanya monopoli kekuasaan. Nah, ini bisa menjadi penyebab utama terjadinya korupsi di suatu instansi, Mbak. Gitu. Kita tadi udah dengar soal penyebabnya nih, dari individu maupun dari sistem maupun dari lingkungannya. Terus gimana nih kalau misalnya ke depannya supaya hal ini tuh nggak akan terjadi lagi? Ada nggak sih pencegahan yang harus dilakukan nih di zaman sekarang ini? Dari Bang Heri mau menyampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih Kak Kila atas waktunya. Tentu ya bisa dicegah
korupsi, ya. Yang pertama itu dari individu, ya. Dari pencegahan korupsi dimulai dari individu aparatur, ya, dengan menanamkan integritas dan kesadaran, ya, bahwa setiap jabatan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, ya. Setiap pegawai harus mematuhi, ya, kode etik yang ada sebagai seorang ASN, ya, peraturan yang berlaku serta menghindari konflik kepentingan, ya. Peningkatan kompetensi juga perlu, ya, pemahaman nilai anti korupsi, ya, pembelajaran nilai-nilai anti korupsi penting agar aparatur mampu bekerja secara profesional dan transparan dalam berbagai situasi kerja. Itu dari sisi individu. Kemudian kalau dari sisi instansi, ya, instansi bisa menerapkan pencegahan melalui sistem yang transparan, terbuka, ya, kemudian terdokumentasi serta pemanfaatan teknologi digital, ya. Itu yang mengurangi ruang kesempatan oknum untuk melakukan korupsi, ya. Selain penguatan sistem pengendalian internal, pengawasan yang objektif juga merupakan langkah penting untuk mencegah potensi pelanggaran sejak dini. Begitu, Kak Kila. Oke, bagus sekali nih dari sisi pencegahannya. Terus kalau misalnya yang lain dari Kak Jana mau menambahkan? Baik, terima kasih Kak Akila. Saya sedikit menambahkannya dari Bang Heri. Betul kata Bang Heri tadi. Jadi menurut saya pencegahan korupsi ini harus dimulai dari integritas dulu. Sama seperti Bang Heri tadi ya, integritas, terus profesionalismenya juga dalam bekerja. Instansi itu perlu menerapkan sistem yang transparan. Terus pengawasannya juga harus kuat, serta ada audit internal secara rutin. Kemudian pemimpin juga harus menjadi teladan yang baik gitu. Jadi bawahan bisa mencontoh pemimpin seperti itu. Dan ASN juga harus berorientasi pada pelayanan publik juga, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Dengan sikap adaptif, terus pemanfaatan sistem digital, dan juga potensi terjadinya korupsi itu dapat dicegah. Seperti itu Kak Akila. Oke, kita tadi udah dengar ya soal pencegahan dan juga penyebab nih. Terus gimana sih soal kasus yang udah terjadi, pada kasus yang dicontohkan tadi kan udah terjadi tuh. Ada nggak sih solusi yang bisa kita lakukan saat ini gitu dari Bang Heri mungkin? Tentu ada, ya. Jadi untuk solusinya institusi bisa melakukan pengawasan dan evaluasi. Perbaikan sistem dan prosedur kerja yang memiliki resiko tinggi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Serta optimalisasi digitalisasi. Ini untuk penguatan koordinasi antar unit serta penerapan prinsip smart governance, ya, secara konsisten akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Begitu, Mbak Kila. Oke, itu dari sisi instansi ya. Iya. Kemudian dari sisi individunya sendiri, mungkin Bang Awa mau nambahin? Terima kasih Mbak Gila kesempatannya. Tentu dengan apa yang disampaikan Bang Heri tadi harus sejalan ya antara institusi dengan aparatur yang ada di dalamnya atau pegawai yang ada di dalamnya. Nah, solusi untuk dari kita atau individu pertama tentunya harus menanamkan kayak rasa tanggung jawab, kemudian kita harus bersikap terbuka, kooperatif terhadap proses pengawasan serta bersedia mengikuti pembinaan seperti yang kita lakukan sekarang ini, pembentukan karakter. Tentu dengan adanya pembentukan karakter ini bisa nantinya individu-individu baik ASN atau aparatur yang lain menerapkan pada saat bekerja atau pelayanan. Nah, begitu Mbak Kila. Oke, jadi di zaman sekarang ini dokumentasi digital itu sangat penting ya untuk mencegah hal-hal seperti ini, apalagi yang disebabkan oleh sekarang mungkin zaman dulu pendokumentasian juga pengawasan dari segala sistem itu belum terlalu sempurna gitu. Jadi masih banyak peluang-peluang yang bikin perilaku dari korupsi itu sendiri jadi muncul. Dan di zaman digital ini kan sudah maju, makanya tadi yang disampaikan adalah harus memanfaatkan sistem digital ini untuk memberikan pengawasan lebih untuk mempersempit ruang melakukan korupsi itu sendiri. Oke, sepertinya itu tadi kesimpulan yang bisa saya rangkum ya dari pembahasan kita hari ini. Sangat menarik sih kalau misalnya bahas seperti ini, kalau dibahas kupas tuntas sepertinya akan sampai nanti malam nih ya teman-teman semua. Oke, kalau misalnya gitu mungkin itu saja. Jadi semoga setelah ini kita bisa selalu menerapkan ASN berakhlak itu sendiri dan juga menjalankan smart ASN ya untuk mempersempit ruang perilaku korupsi dalam menuju Indonesia yang berkemajuan. Gitu teman-teman semua, teman-teman narasumber, sudah selesai pembahasan kita sore hari ini. Saya Akila Fadia undur diri teman-teman. Kita akan bertemu di kesempatan lagi berikutnya. Oke, sebelum kita tutup, kita punya jargon nih. Teman-teman tahu salam Pancasila?
Ya, tahu Mbak Gila. Oke, kita Tahu. salam Pancasila dan korupsi bukan saya udah tahu ya. Sudah. Oke, kita laksanakan sekarang. Salam Pancasila, Salam Salam Pancasila. korupsi korupsi bukan bukan saya. saya. Oke, selamat tinggal. Dadah.